Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dalam pembelajaran IPA kelas 8 bersama saya Ibu Laila Mutia. Baik, marilah kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas bab 10, yaitu tentang getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas mekanisme mendengar pada manusia dan hewan. Nah, anak-anak, di sini dalam keseharian kita, seperti kita bermain ke pantai, kita dapat mendengar suara deburan ombak serta beberapa kicauan burung yang ada di sekitar pantai tersebut. Suara-suara tersebut merupakan bunyi. Bunyi yang terdengar oleh telinga kita memerlukan medium. Lalu, mungkinkah kita dapat mendengar di ruang hampa udara? Tentu saja tidak, karena bunyi memerlukan medium untuk merambat. Lalu, bagaimanakah proses mendengar pada manusia dan beberapa jenis hewan? Untuk mengetahui jawabannya, ayo kita belajar IPA bersama. Mekanisme mendengar pada manusia. Telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Bunyi yang terdengar oleh telinga kita memerlukan medium. Bunyi memerlukan medium untuk merambat. Telinga luar dan telinga tengah terisi oleh udara, dan rongga telinga dalam terisi oleh cairan limfa. Bagian-bagian penyusun telinga dan fungsinya adalah: pada telinga bagian luar terdapat daun telinga dan saluran telinga. Daun telinga berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga. Saluran telinga berfungsi untuk menangkap debu yang masuk ke saluran telinga, mencegah hewan berukuran kecil masuk ke dalam telinga. Pada telinga bagian tengah terdapat gendang telinga atau membran timpani dan tulang telinga atau malleus atau martil, incus atau landasan, serta steps atau sanggurdi. Gendang telinga atau membran timpani berfungsi untuk menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. Tulang telinga berfungsi untuk meneruskan getaran dari gendang telinga ke rumah siput. Pada telinga bagian dalam terdapat saluran eustachius, rumah siput atau koklea, dan saluran gelang atau labirin. Koklea merupakan saluran berbentuk spiral yang menyerupai rumah siput. Di dalam koklea terdapat organ korti yang merupakan fonoreseptor. Organ korti berisi ribuan sel rambut yang peka terhadap tekanan getaran. Getaran akan diubah menjadi impuls saraf di dalam sel rambut tersebut dan kemudian diteruskan oleh saraf ke otak. Impuls saraf adalah pesan yang diterima oleh reseptor atau tubuh dari lingkungan luar yang kemudian akan dibawa oleh neuron ke otak melalui saraf auditori. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, mekanisme pendengaran pada hewan. Pernahkah kalian melihat telinga hewan yang bergerak? Kita lihat video berikut ini. Damn, mommy. I just wanna... Damn, mommy. I just wanna... Hewan
hewan sering menggerakkan telinga ketika melakukan pelacakan atau berburu. Beberapa mamalia akan menggunakan daun telinganya untuk memfokuskan suara yang diterimanya. Sistem ini disebut sistem sonar, yaitu sistem yang digunakan untuk mendeteksi tempat dalam melakukan pergerakan dengan mendeteksi suara frekuensi tinggi atau ultrasonik. Sonar atau Sound Navigation and Ranging merupakan suatu metode penggunaan gelombang ultrasonik untuk menaksir ukuran, bentuk, letak, dan kedalaman benda-benda. Selanjutnya, mekanisme pendengaran pada kelelawar. Kelelawar dapat mengeluarkan dan menerima gelombang ultrasonik dengan frekuensi di atas 20.000 Hz pada saat ia terbang. Gelombang yang dikeluarkan akan dipantulkan kembali oleh objek yang akan dilewatinya dan diterima oleh receiver atau alat penerima yang berada di tubuh kelelawar tersebut. Kemampuan kelelawar untuk menentukan lokasi ini disebut dengan ekolokasi. Pada saat terbang dan berburu, kelelawar akan mengeluarkan bunyi yang frekuensinya tinggi, kemudian mendengarkan gema yang dihasilkan. Pada saat kelelawar mendengarkan gema, kelelawar hanya akan terfokus pada suara yang dipancarkannya sendiri. Rentang frekuensi yang mampu didengar oleh makhluk ini terbatas, sehingga kelelawar harus mampu menghindari efek Doppler yang muncul. Menurut efek Doppler, jika sumber bunyi dan penerima suara keduanya tak bergerak, maka penerima akan mendengar frekuensi bunyi yang sama dengan yang dipancarkan oleh sumber suara. Akan tetapi, jika salah satu dari sumber bunyi atau penerima suara tersebut bergerak, frekuensi yang diterima akan berbeda dengan yang dipancarkan. Pada keadaan tersebut, frekuensi suara yang dipantulkan dapat jatuh ke wilayah frekuensi yang tidak dapat didengar oleh kelelawar. Agar dapat menghindari efek Doppler, kelelawar menyesuaikan besar frekuensi suara yang dipancarkannya. Misalnya, kelelawar akan mengirimkan suara berfrekuensi tinggi untuk mendeteksi lalat yang bergerak menjauh sehingga pantulannya tidak hilang. Selanjutnya, mekanisme pendengaran pada lumba-lumba. Pernahkah kalian melihat lumba-lumba? Habitat asal lumba-lumba adalah di lautan. Lumba-lumba dapat dilihat di permukaan air, namun sebagian besar waktu mereka berada di dalam kedalaman laut yang cukup gelap. Sekalipun hidup di kedalaman laut, lumba-lumba mempunyai sistem yang memungkinkannya untuk berkomunikasi dan menerima rangsangan, yaitu sistem sonar. Sama seperti kelelawar, sistem ini berguna untuk mengindrai benda-benda di lautan, mencari makan, dan berkomunikasi. Bagaimana cara kerja sistem sonar pada lumba-lumba? Yaitu lumba-lumba bernapas melalui lubang yang ada di atas kepalanya. Di bawah lubang ini terdapat kantung kecil yang berisi udara. Agar dapat menghasilkan suara berfrekuensi tinggi, lumba-lumba mengalirkan udara pada kantung-kantung ini. Selain itu, kantung udara ini juga berperan sebagai alat pemfokus bunyi. Kemudian, bunyi ini dipancarkan ke segala arah secara terputus-putus. Gelombang bunyi lumba-lumba akan dipantulkan kembali bila membentur suatu benda. Pantulan gelombang bunyi tersebut ditangkap di bagian rahang bawahnya yang disebut dengan jendela akustik. Dari bagian tersebut, informasi bunyi diteruskan ke telinga bagian tengah dan akhirnya ke otak untuk diterjemahkan. Dengan cara tersebut, lumba-lumba mengetahui lokasi, ukuran, dan pergerakan mangsanya. Lumba-lumba juga mampu saling berkirim pesan walaupun terpisahkan oleh jarak lebih dari 220 km.
Lumba-lumba berkomunikasi untuk menemukan pasangan dan saling mengingatkan akan bahaya. Ya anak-anak, sekian video pembelajaran kali ini, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.